Terima kasih kepada moderator kita. Ya, mari kita bersama-sama untuk mengakukan Sang Buddha dengan bersikap Panjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo have rakhati dhammacari. Dhamma melindungi siapapun yang mempraktikkan. Kepada Bhikkhu Sangha yang termuliakan, yang barangkali hadir dalam Zoom ataupun melalui YouTube, Rama-Ramani dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh moderator kita bahwa sebelum kita bermeditasi secara langsung bersama-sama, kita akan memulai dengan pemaparan, ya terutama berkaitan dengan meditasi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha mengacu kepada semua tindakan aktivitas yang harus kita sadari. Artinya tidak hanya duduk bermeditasi, tetapi sebenarnya juga mengacu kepada semua hal, semua aktivitas yang kita lakukan. Hal ini disebabkan karena kotoran batin yang harus kita handle dalam kita mengembangkan batin kita, dalam kita bermeditasi, ternyata bisa muncul kapan saja. Ternyata bisa muncul kapan saja di dalam setiap dan semua aktivitas yang kita lakukan. Oleh sebab itu sebenarnya yang juga perlu kita perhatikan dalam upaya mengembangkan batin kita, dalam upaya kita bermeditasi adalah kita tidak hanya terpaku pada duduk meditasi saja. Memang duduk meditasi itu sangat penting, hal yang harus kita lakukan, karena disitulah kita setidaknya ketenangan batin kita bisa lebih mendalam. Ketika kita duduk bermeditasi, kemudian indera-indera lainnya seperti mata, telinga, hidung, lidah sudah tidak kita gunakan, kita hanya menggunakan indera pikiran kita, dan tentu duduk meditasi itu sangat dibutuhkan dan harus dilakukan. Tetapi bukan berarti bahwa duduk meditasi ini satu-satunya faktor yang membawa kepada pengembangan batin. Dan selain itu, kita juga harus melakukan hal-hal lain yang juga membantu bagi pengembangan batin. Yang terutama adalah membantu bagi pelenyapan kotoran batin. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga jangan untuk melupakannya. Nah, yang pertama adalah dengan kita menjaga sila kita. Kita tahu bahwasanya kotoran batin yang ditunjukkan oleh Sang Buddha sebenarnya dapat dikategorikan menjadi 3. Jadi kotoran batin yang paling kasar, yang menengah, dan kotoran batin yang paling halus. Nah, kotoran batin yang paling kasar ini adalah kotoran batin yang sebenarnya termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, itu sebenarnya muncul dari kotoran batin. Karena itu kasar sekali, maka termanifestasi ke dalam ucapan kita. Atau ketika seseorang kemudian melukai makhluk lain, membunuh makhluk lain, mencuri atau mengambil apa yang tidak diberikan, itu sebenarnya juga muncul dari kotoran batin. Karena
kotoran batin ini sudah terlalu kasar, maka terungkap, termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan jasmani. Nah, sehingga untuk bisa mengendalikan, melenyapkan agar kotoran batin yang kasar ini tidak terungkap, tidak termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan jasmani, maka dibutuhkan yaitu sila, praktek moralitas. Anda sebagai seorang rumah tangga diharapkan untuk mempraktekkan setidaknya 5 aturan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kemudian dalam yaitu hari Uposatha diharapkan untuk mempraktekkan yaitu 8 aturan kemoralan. Nah, semua itu sebenarnya tujuannya satu, adalah untuk pengembangan batin, membantu bagi pelenyapan kotoran batin, terutama adalah kotoran batin yang sifatnya kasar, sifatnya sudah ya termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani. Maka ini penting sekali, penting untuk dilakukan. Maka sila harus diingat, sila pun, moralitas pun juga harus dijaga dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya duduk meditasi, kemudian yang lainnya ditinggalkan, tidak. Selain duduk meditasi, praktik sila pun juga harus dijaga, karena ini membantu sekali dalam kita mengembangkan batin. Bagaimana kita bisa melenyapkan yang halus-halus, kalau yang kasar, yang kelihatan, yang mudah dideteksi, itu pun juga tidak kita handle. Nah, sehingga sila ini, aturan kemoralan ini yang tadi Bapak Ibu telah meminta tuntunan sarana Pancasila, ini tidak hanya sekedar ucapan, tetapi itu harus diimplementasikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah harus juga melatih yang disebut sebagai indriya sangwara atau pengendalian indriya. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kotoran batin bisa muncul kapan saja. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, itu bisa muncul. Yang salah satunya adalah muncul pada saat kita menggunakan indera-indera kita. Apakah mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, jasmani kita. Ketika kita menggunakan indera kita, kotoran batin bisa muncul. Ketika kita melihat, bisa muncul kebencian, keserakahan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Demikian pula ketika kita mendengar suara, juga kotoran bisa muncul, kotoran batin bisa muncul. Mendengarkan suara yang enak, yang nyaman, wah keserakahan muncul. Mendengarkan suara teman kita yang dulu pernah yaitu membenci kita, pernah bermusuhan dengan kita misalnya, wah kebencian muncul, iri hati muncul, kemarahan muncul. Kotoran batin bisa muncul pada saat kita mendengar. Demikian pula pada saat kita makan, pada saat kita membaui, pada saat kita bersentuhan dengan panas, dengan dingin, bisa memunculkan kotoran batin. Kalau indera kita tidak dikendalikan, maka di sini selain praktik meditasi yang dengan kita mengamati objek secara spesifik, kita pun juga hendaknya mempraktikkan indriya sangwara, mengendalikan indriya kita. Artinya dalam kita melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan dengan apapun, kita juga senantiasa berupaya untuk menjaga batin kita. Jangan sampai kotoran batin muncul, apalagi berkembang pada saat kita melihat, mendengar, membaui, mengecap, dan seterusnya. Dan ketika ada kotoran batin yang muncul, diupayakan untuk dilenyapkan, diupayakan untuk diredam. Nah, jadi menyadari setiap yaitu aktivitas indera kita untuk mengendalikan indera kita, nah itu juga penting untuk dilakukan. Nah, di sini dalam kita mengendalikan atau katakan indria, melakukan indriya sangvara, mengendalikan indera kita, itu juga dibutuhkan yaitu sati perhatian. Nah, maka di sini ada praktek kemoralan,
ada praktek pengendalian indera, dan juga ada praktek sati, perhatian, kewaspadaan, eling di setiap aktivitas. Termasuk aktivitas yaitu melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan. Dalam aktivitas ini pun juga harus dimunculkan di sana perhatian, sati. Untuk apa? Supaya ketika ada kotoran batin yang muncul, kemudian dideteksi. Oh, ketika melihat objek, oh ternyata keserakahan muncul. Maka dengan adanya perhatian, adanya sati, maka akan terdeteksi dengan baik. Kemudian kalau misalnya yang dilihat hal yang tidak disukai, kebencian muncul. Nah, karena ada perhatian, ada sati, maka ketika kebencian muncul juga terdeteksi. Nah, dengan terdeteksi keberadaan kemunculan kotoran batin, maka ada kesempatan untuk mengupayakan agar kotoran batin itu dilenyapkan. Ya, bagaimana caranya? Apakah dengan sekedar menyadari? Karena kalau kotoran batin itu sifatnya masih lemah, ketika disadari, itu pun juga akan lenyap. Atau dengan melakukan perenungan. Seperti misalnya yang paling simpel sederhana adalah ini tidak baik, ini tidak bermanfaat. Jadi setiap kotoran batin muncul kita renungkan, oh ini tidak baik, tidak bermanfaat. Ini membawa kepada penderitaan. Nah, dengan melihat bahaya dari kotoran batin saja itu juga sudah cukup untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul sehingga tidak sampai berkembang. Nah, ini yang kedua. Jadi ada praktek sila dalam kehidupan sehari-hari juga senantiasa untuk menjaga indrianya, menjaga 5 indrianya. Ya, termasuk sebenarnya juga menjaga indria pikiran juga. Tapi dalam hal ini memang terkadang mengacu pada 5 indria. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga yang penting, ini berarti yang ketiga. Yang ketiga adalah sati perhatian ya. Sati perhatian harus dimunculkan di sana. Nah, tentunya sati perhatian di sini ya tidak hanya dalam konteks yaitu 5 indria, tetapi juga aktivitas-aktivitas lainnya. Apakah pada saat kita berdiri, berbaring, duduk, ya, atau pada saat berjalan, apapun aktivitas kita mengupayakan untuk juga senantiasa melihat ke dalam batin kita. Nah, Sang Buddha biasanya memberikan satu latihan bahwasanya bagaimana kita melatih sati perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana Sang Buddha menyatakan bahwa dalam apapun aktivitas, bahkan ketika menoleh atau memandang ke depan, di situ harus ada sati. Dan dalam hal ini adalah seseorang, kalau dalam praktik yang intensif, seseorang harus meyakinkan. Pada saat ingin memandang ke depan, ada keinginan muncul, karena ada perhatian, maka ada pengetahuan bahwasanya sebenarnya pada saat saya mau melihat atau memandang ini, itu didasari oleh kotoran batin atau tidak. Kalau ternyata kok didasari oleh kotoran batin, maka tidak jadi memandang. Atau pada saat ingin menoleh, itu sebenarnya didasari kotoran batin atau memang bukan kotoran batin. Atau memang itu adalah sesuatu yang penting. Misalnya apa? Pada saat kita ya dipanggil seseorang atau pada saat kita mendengar sesuatu. Pada saat kita mendengar suara, maka pada waktu itu ada keinginan untuk menoleh, untuk melihat. Karena ada perhatian, maka seseorang tahu. Sebenarnya keinginan untuk menoleh itu didasari oleh kotoran batin atau karena memang ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting. Oh, ternyata muncul karena kotoran batin, ya karena ada orang lagi bertengkar misalnya, kemudian kita ingin menoleh, ingin melihat gitu misalnya gitu kan. Atas dasar ingin tahu yang sebenarnya adalah kotoran batin. Itu sebuah keserakahan. Atau misalnya menoleh karena ada orang yang berbicara kasar, kemudian kita ingin menoleh karena ingin membalas ucapan kasar orang tersebut. Itu artinya adalah karena kotoran batin. Nah, kalau itu terjadi maka jangan menoleh. Nah, tetapi kalau kemudian muncul ya, keinginan menoleh itu didasari oleh
kebijaksanaan, oleh hal yang baik, bukan karena kotoran batin. Misalnya dipanggil oleh seseorang yang memang kita harus menoleh, ya kita menoleh. Atau misalnya ada seseorang yang tadinya lagi marah-marah, ya kemudian kita menoleh untuk memberikan penjelasan dengan sikap batin yang tenang, yaitu adalah baik. Nah, artinya pada saat kita memandang, menoleh pun dengan perhatian. Bahkan ketika misalnya kita hanya sekedar merentangkan tangan kita, ya. Jadi merentangkan tangan kita atau menekuk tangan kita pun, bahkan Sang Buddha sampai sedemikian rupa mengajarkan kepada kita untuk menggunakan sati. Di sini ada sati, ada sambajanya, menggunakan sati sambajanya. Artinya pada saat kita mau merentangkan tangan itu sebenarnya atas dasar kotoran batin atau tidak. Kalau atas dasar kotoran batin, ya kita kemudian tidak jadi merentangkan tangan. Tapi kalau atas dasar memang dibutuhkan, karena mungkin sudah terlalu lama, misalnya pada saat kita ya berdiri atau duduk atau melakukan sesuatu sudah terlalu lama, tangan kita sudah memang harus dibuat rileks, nah kemudian direntangkan karena itu adalah kebutuhan, yaitu artinya bukan karena kotoran batin. Tapi kalau hanya sekedar untuk bersenang-senang misalnya, yaitu adalah kotoran batin. Nah sampai sedemikian rupa pun bahkan perhatian sati dan juga sambajanya itu harus dimunculkan. Nah, di sini artinya meditasi tidak hanya sekedar duduk. Bahkan ketika melakukan aktivitas merentangkan tangan, menekuk tangan, bahkan ketika misalnya kita harus bersandar, kita harus maju ke depan, yang Sang Buddha menggunakan istilah abhikante, atikante, abhikante, patikante, abhikante artinya maju, patikante artinya mundur, itu pun juga bahkan ya hal yang semacam itu pun juga harus disadari, harus diperhatikan apakah muncul karena kotoran batin atau tidak. Nah, jadi ini yang ketiga, ada sila, ada pengendalian indria, ada sati sambajanya, ada perhatian dan juga kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah santosa. Santosa itu artinya adalah puas, memiliki rasa puas dalam batin. Artinya tidak banyak keinginan. Dalam hal ini tentu ya apalagi kalau misalnya kami sebagai seorang biku atau siapa saja sebenarnya ya yang kita butuhkan sebenarnya yang paling primer itu adalah 4. Adalah 4 yaitu apa? Ya tempat tinggal, makanan, sandang dan juga obat-obatan. 4 hal ini sebenarnya yang paling primer. Artinya kalau sudah memiliki 4 hal ini, yang 4 hal ini sudah tercukupi, sebenarnya yang lain-lain itu adalah sekunder. Yang lain-lain adalah sekunder. Ya tentu ketika seseorang mendapatkan yang lain-lain dengan usaha keras, ya dengan usaha keras yang baik, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian yang dimunculkan adalah keserakahan. Jadi sudah memiliki 4 kebutuhan pokok secara cukup. Yang sebenarnya yang lainnya itu adalah sekunder. Tetapi tidak menjadikan itu sebagai sekunder, tetapi memunculkan keserakahan yang berlebihan, keinginan yang tidak terkendali berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan lainnya, yang sebenarnya adalah sekunder. Nah, pikiran yang terlalu banyak keinginan, pikiran yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas dengan apa yang sekarang diperoleh dan cukup untuk menjalani hidup. Dan pikiran yang demikian yang tidak dikendalikan, itu juga merupakan kotoran batin dan menjadi penghalang pada saat seseorang mengembangkan batinnya. Maka Sang Buddha mengajarkan juga bahwa kita harus puas. Puas dengan apa yang sekarang dimiliki. Puas di sini adalah bahagia. Puas di sini bukan berarti kemudian seseorang tidak berupaya. Anda punya anak, punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi, Anda berupaya. Anda harus mencari, tetapi walaupun Anda berupaya tidak berarti kemudian harus memunculkan keserakahan, memunculkan nafsu keinginan yang tidak terkendali. Tidak harus demikian. Tetapi bagaimana dalam usaha, dalam upaya yang dilakukan, dalam pekerjaan yang dilakukan, setiap momennya itu ada rasa puas, ada rasa bahagia. Melakukan pekerjaan, melakukan
katakan bisnis dan sebagainya, itu sekedar karena apa? Ya kewajiban. Karena kewajiban sebagai berumah tangga. Apalagi kewajiban melakukan semua itu adalah demi supaya kebaikan lainnya. Bisa berdana, bisa membantu wihara, bisa membantu panti asuhan, melakukan itu. Tetapi setiap momennya itu ada kepuasan, ada rasa puas. Karena apa? Sudah safe, karena 4 kebutuhan pokok sudah ada, sudah cukup untuk bisa survive, untuk bisa bertahan. Sementara yang lain-lain itu tambahan. Nah, kalau bisa puas dengan apa yang ada sekarang, itu juga membantu bagi yaitu meditasi pengembangan batin. Dan kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah yaitu jagara. Jagara itu artinya kalau dalam bahasa Inggris wakefulness. Artinya senantiasa waspada, senantiasa sadar dalam artian yaitu senantiasa berupaya, kalau di dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah senantiasa berupaya dalam setiap momennya untuk melenyapkan rintangan-rintangan batin. Artinya penghalang-penghalang batin, dengan kata lainnya melenyapkan kotoran batin. Selalu waspada, selalu sadar, selalu awake, selalu terbangun batinnya. Ya, batinnya itu tidak tertidur, tapi batinnya terbangun untuk senantiasa berupaya untuk melenyapkan kapanpun kotoran batin itu muncul. Nah, kalau 5 hal ini itu juga tidak dilupakan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga dijaga, dikembangkan, maka begitu duduk bermeditasi, itu akan juga sangat membantu bagi batin untuk mudah tenang. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa ya kita bermeditasi, duduk bersama, tetapi ingat, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun juga patut untuk menjaga perilaku kita, menjaga indria-indria kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun juga harus senantiasa waspada, senantiasa sadar, penuh perhatian, dan juga kita mengupayakan untuk memunculkan batin yang puas, yang bersyukur, yang bahagia, tidak terlalu banyak keinginan, ya, pikiran kita dikendalikan untuk tidak ya diseret oleh keinginan-keinginan yang sebenarnya berlebihan, yang tidak terkendali. Nah, kita menjadi hidup dengan rasa puas, dengan bersyukur, dengan santuti atau dengan santosa. Nah, kalau hal-hal ini juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat kita bermeditasi, itu akan memudahkan kita untuk lebih batinnya tidak banyak mengembara. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi bahwa ya selain kita bermeditasi duduk, yang lain-lainnya juga jangan untuk dilupakan. Juga harus diusahakan untuk senantiasa menjaga batin, menjaga perilaku, menjaga ucapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kira untuk selanjutnya kita bisa memulai untuk bermeditasi. Ya, saya kira untuk pemaparan meditasi cukup sekian. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita. Ya. Baik Bante, setelah Bante memberikan penjelasan tentang latihan meditasi, kita akan mengawali kepada saudara-saudari sedama. Kini tiba saatnya kita akan praktik meditasi yang akan dibimbing langsung oleh Bante Santacito. Baik Bante, kami persilahkan. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama kembali melatih meditasi duduk. Dipersilahkan Anda yang bisa duduk di lantai dengan asana atau dengan nisidana, dengan tempat duduk, alas duduk. Dipersilahkan Anda yang duduk di kursi, ya dengan kondisi seperti ini juga dipersilahkan. Tetapi sekali lagi yang terpenting juga adalah ya duduk dengan badan tegak tetapi rileks. Jadi Sang Buddha mengatakan
palangkang abu jitwa, disidik palangkang abu jitwa, ujung kayang panidaya. Bahwasanya kita harus duduk dengan, ya kalau memang kita duduknya di lantai, duduk bersila dengan badan ditegakkan. Tujuannya adalah apa? Supaya yang pertama adalah tulang belakang kita saling menumpuk, sehingga tidak memudahkan kita untuk mudah sakit dalam kita bermeditasi. Yang kedua adalah supaya usaha kita atau sama wayama, wirya kita, semangat kita juga akan lebih bertahan di situ. Ketimbang kalau kita misalnya meditasi dengan ya badan membungkuk, tapi dengan badan ditegakkan, kita akan memunculkan semangat dengan lebih mudah. Dan juga yang ketiga adalah kalau kita menggunakan objek meditasi keluar masuknya nafas, maka dengan badan ditegakkan, itu akan memudahkan kita untuk bernafas. Sehingga objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas, akan dengan mudah dikenali, dengan mudah untuk diperhatikan. Ya mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mulai dengan duduk bermeditasi. Ambil sikap duduk yang paling nyaman. Badan ditegakkan. Kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan, saling menumpuk. Walaupun badan tegak, tetapi tetap rileks. Ingat bahwa tubuh ini yang kita rasakan sesungguhnya bukanlah milik. Maka lepaskan kemelekatan terhadap tubuh. Biarkan tubuh berproses apa adanya, dan biarkan kita merasakan rileks. Rileks karena kita melepaskan kemelekatan terhadap tubuh. Kita bisa mengawali dari kepala kita rasakan. Kalau ada ketegangan, rasa tidak nyaman, buatlah serilaks mungkin. Lepaskan segala ketegangan. Kemudian rasakan bagian leher. Jikalau ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, rasakan, buatlah serilaks mungkin. Lepaskan. Karena leher, tubuh
bukanlah milik. Lepaskan. Selanjutnya, rasakan bagian pundak, sebelah kiri, dan seluruh tangan. Jika ada rasa tegang, tidak nyaman, rasakan, rileks, lepaskan. Selanjutnya, rasakan pundak sebelah kanan dan seluruh tangan. Jika ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, rasakan, buatlah rileks, lepaskan. Selanjutnya, rasakan bagian punggung. Jika ada rasa tegang, tidak nyaman, rasa sakit, rasakan, buatlah serileks mungkin, lepaskan. Sekarang, rasakan bagian dada. Jika ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, rasa sakit, rasakan, buatlah serileks mungkin, lepaskan.
Sekarang rasakan bagian kaki kiri. Jika ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, buatlah rileks mungkin. Lepaskan. Sekarang rasakan bagian kaki sebelah kanan. Jika ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, buatlah rileks mungkin. Lepaskan. Sekarang Anda bisa menyapu ke seluruh tubuh, merasakan secara bersamaan seluruh tubuh. Jika ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, sadari, buatlah serileks mungkin. Lepaskan. Pada saat Anda menyadari seluruh tubuh, membuat rileks seluruh tubuh, Anda pun merasakan keluar masuknya nafas di sekitar rongga hidung. Cobalah perhatikan, sembari rileks, menenangkan jasmani. Perhatikan keluar masuknya nafas di sekitar rongga hidung dengan menengarai sentuhan di rongga hidung. Sadari ketika nafas masuk, sadari ketika nafas keluar, dan jasmani semakin rileks, semakin tenang.
Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Sebentar ya, saya keluar sebentar. Baik, saudara-saudari sedama yang berbahagia, sambil kita menunggu Bante Santacito, mari kita mempersiapkan diri kita. Ini adalah memasuki sesi dokumentasi. Mohon semuanya partisipan untuk menyalakan kameranya. Ya, baik, Bante. Ya. Ya, ini memasuki sesi dokumentasi, Bante. Jadi setelah kita meditasi, setelah kita relaksasi, kita mau sesi dokumentasi. Jadi setelah meditasi, ini wajahnya kelihatan berseri-seri, Bante. Ini adalah manfaat dari meditasinya. Baik, bisa dibantu oleh Ko Jimmy. Ya baik, akan saya bantu. Mohon izin ya Bante untuk dokumentasinya. Oke, mari semuanya on kamera, tersenyum. Oke, saya mulai partisipan. 1, 2, 3. Oke. Saya spotlight ke Bante. Oke, siap Bante. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bante. Silakan melanjutkan moderator. Terima kasih Ko Yong atas dokumentasinya ya. Saudara-saudari sedama, tadi kita sudah mempraktikkan latihan meditasi di tempat masing-masing. Selanjutnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya tidak lupa akan menyapa Samanera Panyaratano. Selamat malam Samanera. Dan juga semua partisipan yang malam ini bergabung, baik melalui Zoom dan juga YouTube. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab mengenai pengalaman latihan meditasi. Kami akan mempersilahkan kepada saudara-saudari sedama jika ingin bertanya secara langsung atau raise hand, atau bisa juga mengetik melalui kolom chat. Dipersilahkan. Mungkin ada yang raise hand. Baik Bante, ini ada Saudara Dita Dama yang ingin bertanya secara langsung kepada Saudara Dita Dama. Dipersilahkan. Ya, terima kasih host. Malam Bante, Wandami Bante. Ya, baik, selamat malam. Selamat malam Bante. Perkenankan kami Bante ini pertemuan yang terakhir ya dengan Bante ya, di bimbing Bante. Gini Bante, berkenaan ini Bante, mohon dijelaskan berkenaan jagara, apakah ada hubungannya dengan samvega Bante? Orang yang terjaga agar waspada tidak terseret, terlena seperti kebanyakan makhluk-makhluk yang berjalan sekedar berkelana di samsara, tetapi kita berusaha melawan arus dalam hal ini Bante. Apakah ada hubungannya dalam ini? Terus pertanyaan kedua, ini Bante, saya sewaktu berlatih ini timbullah satu perenungan yang tapi saya tidak dapat mengingatnya apakah dari buku Dhamma atau gimana. Mohon karena Bante berpengetahuan luas, Bante mohon dijelaskan.
ada perumpamaan begini, ada orang yang terjatuh ke lubang. Seseorang yang dideskripsikan sebagai seorang makhluk yang terjatuh ke lubang, di bawahnya ada ular atau bagaimana ular, terus orang tersebut memegang ranting atau akar yang digigiti makhluk tikus. Di bawahnya ada lubang dengan ular-ular berbisa. Terus bersamaan itu di ranting atau akar itu ada tetesan madu manis-manisannya dan orang itu berusaha memakannya. Nah, itu apakah itu ada di kitab Tripitaka atau ulasan atau bagaimana Bante berkenan hal ini? Dan apakah ada hubungannya tentang pelatihan yang perlu kita latihannya berkenan meditasi ini Bante? Terima kasih Bante dalam hal ini. Ya, baik. Ya, untuk yang pertama tentu kalau kita bicara tentang yaitu Sangvega itu adalah seperti instrumennya. Instrumen yang bisa memunculkan seseorang untuk selalu jagara atau selalu sadar. Jadi, Sangvega ini adalah sebagai itu yang menggugah kita untuk selalu sadar. Dan sadar itu sendiri sebenarnya lebih mengacu kepada, kalau khusus untuk jagara ini, adalah mengacu kepada praktek yang berkesinambungan untuk melenyapkan rintangan batin. Jadi di sana Sang Buddha mengatakan di siang hari juga berupaya untuk melenyapkan rintangan-rintangan batin. Apakah pada saat duduk ataupun berdiri, pada saat berjalan, berupaya untuk melenyapkan rintangan-rintangan batin. Kemudian dijaga malam pertama juga melakukan hal yang sama. Apakah pada saat duduk, berdiri, berbaring, dalam aktivitas melakukan hal yang sama. Nah, dijaga malam kedua dengan perhatian beristirahat ya. Jadi beristirahat dengan terlebih dahulu yaitu memunculkan sebuah persepsi bahwa ya saya akan bangun di jam sekian begitu kalau zaman sekarang kita mengatakan. Nah, nanti setelah bangun mulai melakukan hal yang sama. Jadi pada saat duduk, berdiri, berjalan, berbaring ya berupaya untuk melenyapkan rintangan batin. Nah, itu adalah jagara. Jadi di sini mengacu pada rintangan-rintangan batin yang kita bisa melihat apapun kotoran batin yang muncul, nah itu seseorang yang memiliki jagara itu selalu berupaya untuk melenyapkannya. Selama seseorang tidak tertidur ya. Nah, jadi siang hari jaga malam pertama dan jaga malam ketiga. Karena jaga malam kedua itu adalah untuk beristirahat. Nah, untuk Sangvega sendiri yaitu akan dibutuhkan terutama ketika kita sudah merasa apakah keyakinan kita menjadi lemah atau semangat kita menjadi lemah. Nah, kita bisa memunculkan salah satunya adalah Sangvega, ketergugahan batin dengan berbagai macam perenungan. Itu adalah instrumen untuk senantiasa kita ya on the right track dalam praktek dhamma itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah membaca sepertinya di dalam kitab Tripitaka, hanya saja saya juga lupa ingat. Memang ada perumpamaan demikian. Ada seseorang yang jatuh, kemudian menggunakan ya mau naik ke atas. Nah, ternyata talinya digigiti oleh tikus. Nah, kemudian di depannya ada madu. Nah, jadi ini lebih mengacu kepada bahwasanya kehidupan kita itu penuh dengan bahaya. Artinya kalau kita itu sampai jatuh itu kan itu kayak tadi di lubang tadi kan banyak ular berbisa kan, sampai jatuh kemudian akan dimakan ular berbisa. Sementara kita harus segera naik ke atas supaya selamat. Nah, karena apa? Talinya itu sudah digigiti oleh tikus-tikus itu. Tetapi orang yang kemudian tidak sadar, tidak tahu bahaya, kemudian terseret oleh kesenangan indera, itu seperti kemudian di depannya ada madu, kemudian tidak melihat bahaya di bawah, tidak melihat bahaya di atas, yang talinya sedang digigiti oleh si tikus itu, kemudian dia menikmati kesenangan indera, menikmati madunya. Nah, sehingga di sini mengacu kepada bahwa ya kita melihat bahwa hidup kita itu dimakan oleh waktu, yaitu seperti tikus tadi. Tikus waktu. Tikus itu seperti waktu. Hidup kita itu sangat singkat, dimakan oleh waktu. Dan kalau kita tidak segera terbebas dari sangsara, kita jatuh ke alam penderitaan, yaitu yang banyak bahaya di sumur sana, di bawah sana.
Nah, sehingga jangan sampai terseret oleh kesenangan indera yang berada di depan. Ya, jadi kalau terseret oleh kesenangan indera, kita akan jatuh ke bawah karena talinya sudah digigiti oleh tikus tersebut. Maka kita harus segera naik, jangan sampai yaitu talinya sampai putus oleh tikus tadi. Jadi walaupun ada kesenangan indera, kemudian berupaya untuk segera terbebas, tidak terseret oleh kesenangan indera. Itu terdapat dalam Tipitaka sepertinya, karena saya sudah pernah membacanya. Baik. Saya kira demikian ya. Terima kasih banyak Bante. Sadu. Demikian Saudara Dita Dhamma, semoga penjelasan Bante bisa dimengerti. Untuk penanya selanjutnya, kami sampaikan bisa bertanya dengan singkat dan jelas, karena sesi pertanyaan ini tidak terlalu panjang waktunya ya. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada operator untuk menampilkan slide. Pertanyaan berikutnya Bante, ini dari Saudara Budi. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya, saya pernah dengar bahwa kesakitan fisik sehebat apapun, beberapa saat ketika kita mau meninggal akan hilang, dan ini kesempatan yang sangat baik untuk menenangkan pikiran. Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Saya pribadi belum pernah mendengar atau membaca hal ini. Apakah benar atau tidak? Hanya saja secara logika memang bahwa ketika seseorang mau meninggal kan memang secara cita itu kan sangat lemah. Sedangkan indera-inderanya itu akan katakan tidak berfungsi lagi. Nah, sehingga yang menjadi fokus adalah ketika itu beberapa saat kemudian mau meninggal, ya memang adalah batinnya, batin yang memang masih berfungsi, itu pun juga dalam kondisi lemah. Sementara indera lainnya, apakah mata, hidung, lidah, jasmani itu menjadi tidak berfungsi. Ya akan fungsinya akan semakin hilang. Sehingga kalau memang ada penyakit fisik pada waktu itu memang bisa terjadi bahwa itu tidak akan menjadi fokus utama pada saat seseorang mau meninggal dunia. Hanya ini ada logika, tetapi apakah itu benar atau tidak? Yang jelas ya perenungan pada saat mau meninggal, kemudian penenangan batin itu sangat penting ketika seseorang mau meninggal. Dan itulah kenapa bahkan ketika orang, bahkan ada beberapa kasus pada zaman Sang Buddha, bahwa orang meninggal dunia dengan katakan fisik yang sakit. Apakah dia itu karena kecelakaan atau karena suatu kesempatan ada seorang biku yang diterkam oleh harimau, kemudian fisiknya dimakan sedikit demi sedikit, itu pasti rasa sakitnya luar biasa. Dari kakinya sampai naik ke daerah jantung. Nah, tetapi kemudian oleh Bante tersebut, kondisi yang sedemikian sakitnya itu dijadikan sebagai perenungan. Perenungannya adalah bahwa fisik tubuh adalah bukan milik pada waktu itu. Dia merenungkan demikian. Tetapi dengan perenungan demikian, Bante tersebut bisa terbebaskan batinnya dari kotoran batin. Maka dengan kondisi fisik yang sakit dan mau meninggal, ya apapun yang terjadi, ya apakah itu ya rasa sakitnya masih ada atau tidak ada, memang perenungan terhadap dhamma yang membawa kepada ketenangan batin itu sangat baik untuk dilakukan. Dan kalau memang ternyata benar pada saat mau meninggal kemudian rasa sakit sudah tidak ada, ya memang itu kesempatan juga, kesempatan yang sangat baik untuk menenangkan pikiran. Tetapi jangan menunggu hal demikian. Jangan menunggu setelah yaitu tidak merasakan fisik kemudian baru menenangkan pikiran. Tetapi bahkan ketika fisik sakit pun itu adalah kesempatan untuk melakukan perenungan dhamma. Seperti yang tadi cerita mengenai seorang biku dimakan harimau, nah, tetapi dengan perenungan terhadap dhamma bahwa tubuh adalah bukan milik, ternyata membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Dan saya kira demikian ya. Tetapi kalau ditanya apakah terdapat di dalam Tipitaka, saya belum pernah membaca tentang hal ini. Ya, dalam kitab komentar pun juga sejauh ini saya belum pernah membaca. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Rogeni ya untuk memberikan pertanyaannya kepada Bante.
Kami persilahkan. Ya. Mendami Bante. Baik, selamat malam. Mau tanya Bante, saya kalau lagi meditasi selalu ini Bante, tegang bunda sama di bagian kaki Bante. Jadi fokus ke napasnya itu, perhatian ke napasnya itu nggak terlalu, jadi nggak bisa lama Bante. Jadi perhatiannya ya rilekkan bunda sama kaki gitu. Memang saya kan ada ini Bante, ada gangguan tulang belakang. Dulu saya bersandar Bante, sekarang saya tidak bersandar. Selama 3 bulan ini saya mencoba tidak bersandar. Memang bisa, tapi selalu ini Bante, ketegangan itu Bante. Jadi harus sering dirileks biar nggak terlalu pegel gitu Bante. Tapi kalau saya lagi meditasi jalan, nggak ini Bante, nggak di pundak itu nggak, ketegangannya nggak sakit gitu Bante. Terus satu lagi Bante, ngomong-ngomong dalam batin itu Bante, batin yang cerewet itu selalu timbul Bante. Itu kotoran batin yang mana Bante? Iya, baik. Terima kasih Bante. Ya, untuk meditasi duduk, kalau memang dengan tidak bersandar kok rasanya lebih sulit, ya bisa bersandar enggak apa-apa. Karena intinya adalah bahwa ya batin fokus, ya dalam hal ini untuk awal-awal fokus terkonsentrasi dengan objek. Tetapi kalau misalnya tidak mau bersandar dan tetap yaitu duduk seperti ini, tidak harus bersandar, dan kalau memang pundaknya terlalu tegang, kakinya terlalu tegang, memang ya harus rileks dulu saja, nggak apa-apa. Kalau di dalam bermeditasi ternyata kok hanya mengamati itu rasa sakit yang untuk dibuat rileks, nggak apa-apa juga. Karena intinya pada waktu itu adalah yang pertama, sadar saat ini dan sekarang. Mengamati ketegangan yang ada di pundak atau di kaki, itu adalah sadar saat ini dan sekarang. Dan yang kedua adalah, dalam pengamatan tersebut, ada nilai-nilai luhur yang memang berkembang. Artinya di sini yang paling sederhana adalah, ketika rasa tegang muncul, ternyata sebenarnya ada kebencian di sana. Kan begitu? Ada ketidaksukaan di sana. Sehingga apa? Sehingga tahu bahwa pada waktu itu yang harus dimunculkan adalah rileks. Nah, rileks di sini sebenarnya media agar batin menjadi tenang. Maka yang berkembang adalah batin yang tenang, bukan batin yang memunculkan kebencian. Sebenarnya itu saja, itu sudah merupakan pengembangan batin. Sehingga dalam bermeditasi kalau memang ada rasa tegang yang itu membuat kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, maka pada waktu itu kita mengupayakan untuk menyadarinya, kemudian rileks, melepaskan, batin menjadi tenang, itu juga bagian dari pengembangan batin, dan itu sudah cukup. Dan kemudian kalau memang sudah tenang, rileks, kemudian bisa kembali kepada nafas sebagai objek yang utama. Tapi dalam satu sesi meditasi misalnya kok ternyata yang menjadi fokus kebanyakan adalah pundaknya atau kakinya yang sakit, enggak apa-apa juga. Tetapi tetap dalam batin dari awal memang tetap bahwa nafas adalah objek utama, sementara yang lainnya adalah objek sekunder. Karena sebenarnya pada saat mengamati nafas pun kita juga mengamati tubuh kita. Karena nafas itu adalah representasi dari seluruh tubuh. Kita mengamati nafas, kita mengamati seluruh tubuh. Maka kita tahu, oh ternyata pundak saya tegang. Kita tahu tangan saya tegang. Kita tahu kepala saya misalnya sakit. Karena apa ya? Karena kita mengamati seluruh tubuh, walaupun kita mengamati nafas. Nah, kemudian untuk meditasi jalan yang bagus sekali kalau misalnya bisa rileks, kemudian tidak memunculkan banyak rasa sakit, itu juga sangat baik, bisa dilanjutkan. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk bicara di dalam pikiran. Sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Bicara dalam pikiran di sini bisa merupakan hal yang baik, bisa merupakan kotoran batin. Ketika pembicaraan dalam pikiran di sini adalah sampajanya atau kebijaksanaan, atau dengan kata lain adalah dhamma wicaya atau penyelidikan terhadap dhamma,
terhadap situasi kondisi yang sedang dialami, yang dikaitkan dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, pelenyapan yang tidak baik, pengembangan yang baik, itu adalah baik. Itu termasuk bagian dari perenungan. Misalnya seperti tadi, pada saat mengamati jasmani kok pundaknya sakit. Kemudian pasti ada pikiran yang berbicara. Yang berbicara adalah bahwa harus rileks dulu. Ya walaupun tidak seperti kita berbicara, tapi dalam batin pasti ada ucapan tentang harus rileks. Tidak masalah, itu bagian dari Dhamma Wisaya, itu bagian dari yaitu sampajanya, pengetahuan, itu kebijaksanaan. Atau misalnya ada kebencian yang muncul dalam batin. Kemudian dalam batin ada sebuah perenungan, oh ini tidak baik, ini membawa kepada penderitaan. Kemudian membuat batin menjadi rileks. Itu adalah kebijaksanaan. Itu sampajanya, dan itu memang harus muncul. Tetapi kalau kemudian berbagai macam pikiran yang kesana kemari tidak ada itu ujung pangkalnya, terus berpikir, kemudian menjadi gelisah. Nah itu artinya sudah menjadi udaca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran, dan itu adalah rintangan batin. Nah tetapi kalau sebuah yaitu perenungan yang kemudian membawa kepada ketenangan batin, diawali dengan perenungan, kemudian batin menjadi tenang, menjadi lerem kalau dalam bahasa Jawa, itu adalah sampajanya. Tapi kalau pikiran terus berbicara kemudian kesana kemari menjadi gelisah, lupa dengan objek meditasinya, lupa dengan saat ini dan sekarang, yaitu sudah bagian dari udasa kukusa, dan itu adalah rintangan batin yang mesti dihentikan. Begitu itu terjadi, langsung sudah kamu lakukan apa yang kamu lakukan, artinya menyapa pikiran kita sendiri. Saya sekarang punya tugas, yaitu nafas, mengamati nafas. Kemudian stop. Nah itu jadi tergantung sejauh mana pikiran ini bergerak. Ya jadi bisa kebijaksanaan, sebuah perenungan yang baik, bisa juga adalah rintangan batin. Dan yang tahu adalah kita. Ya saya kira demikian ya. Terima kasih Bante. Baik. Demikian Ibu Rogeni. Semoga bisa menjadikan tambahnya pengetahuan dari penjelasan Bante tadi. Selanjutnya pertanyaan dari slide. Mohon ditampilkan. Pertanyaan berikutnya Bante dari Saudara Afu. Selamat malam Bante. Bante, apakah perbedaan sama-sama di konsentrasi dan sama sati perhatian penuh? Apakah dalam sama samadhi dan sama sati satu kesatuan ataukah terpisah? Soalnya, kalau kondisi meditasi duduk lebih mudah konsentrasi, sedangkan meditasi jalan lebih mudah sati. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Sebenarnya sama samadhi dengan sama sati merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan, terutama dalam bermeditasi. Yang dimaksud dengan sama samadhi atau sering diterjemahkan sebagai konsentrasi yang benar, sebenarnya apa sih samadhi? Nah, samadhi ini didefinisikan oleh Sang Buddha, oleh di dalam Tipitaka sebagai cittasa titi, cittasa avikipo, cittasa avisaharo, cittasa ekagata samata. Adalah batin yang teguh, batin yang tidak berpencar, batin yang tidak terganggu, batin yang terpusat, dan juga adalah batin yang tenang. Nah, jadi batin yang tenang ini penting sekali. Jadi sama samadhi atau di sini sering diterjemahkan sebagai konsentrasi yang benar ini merupakan batin yang tenang, batin yang lerem. Nah, batin yang terpusat dengan objek, batin yang tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mengembara, ya batin yang tidak berpencar, tapi juga adalah batin yang tenang. Maka di dalam samadhi ada rileks. Sehingga kalau seseorang punya
ya katakan rileksnya terlalu kuat, tanpa disertai oleh wirya semangat, maka menjadi ngantuk. Ya, jadi kalau misalnya Anda pada saat bermeditasi kok rileks sekali gitu, itu samadhi, bagian dari samadhi. Tapi kalau kemudian tidak diimbangi dengan wirya semangat, maka menjadi ngantuk. Maka Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang itu terbawa oleh ngantuk, terlalu rileks, jangan munculkan samadhi, tetapi munculkan wirya. Tapi kalau kemudian terlalu terbawa oleh semangat berlebihan, jangan munculkan wirya, tapi munculkan samadhi. Mengapa? Karena samadhi itu sifatnya adalah rileks, tenang, lerem. Itu adalah samadhi. Walaupun kemudian diterjemahkan sebagai konsentrasi pikiran. Ya karena memang dalam pikiran yang tenang ini batin tidak berpencar, batin tidak katakan terbawa oleh pikiran-pikiran, tetapi terbawa kepada satu objek yang diperhatikan. Tapi bukan berarti menjadi kayak kencang konsentrasi yang sifatnya adalah tegang, tidak. Tapi ada konsentrasi yang sifatnya adalah menenangkan, rileks, lerem. Itu adalah sama-samadhi. Sedangkan sati perhatian itu mengacu kepada itu kewaspadaannya. Waspada, eling, ya jadi ada istilah eling, waspada, sadar dengan, kalau dalam meditasi, objek yang diperhatikan. Jadi kewaspadaan terhadap objek itu adalah sati, batin yang kemudian tenang karena batin tidak berpencar itu adalah samadhi. Jadi kalau misalnya kita bermeditasi, kita waspada dengan objek keluar masuknya nafas, itu adalah perhatiannya, itu adalah satinya. Tapi kalau kemudian batin menjadi tenang, maka itu adalah samadhi. Nah, maka Sang Buddha juga mengatakan bahwasanya seseorang yang punya sati maka punya samadhi. Jadi kalau seseorang berkembang dalam sama sati, perhatian yang benar, maka memunculkan yaitu sama samadhi, sebuah batin yang tenang, batin yang teguh, batin yang terpusat, batin yang tidak berpencar, batin yang tidak terganggu. Itu muncul karena apa? Ada perhatian, ada kewaspadaan. Dua hal yang berbeda. Tetapi dalam meditasi ini bisa saling melengkapi. Ya saya kira demikian. Kemudian di sini ada soalnya kalau kondisi meditasi duduk lebih mudah konsentrasi, meditasi jalan lebih mudah sati. Lebih mudah ya. Ya saya pikir harus dua hal ini harus dibedakan, harus dikenali dalam bermeditasi. Karena keduanya bisa muncul. Keduanya harus muncul dalam meditasi jalan dan juga meditasi duduk. Ya, meditasi jalan pun juga ketika batin itu menjadi tenang, batin menjadi lerem, batin tidak berpencar, itu adalah sama samadhi. Itu adalah samadhi. Sementara perhatian waspada dengan setiap langkah kakinya itu adalah sama satinya. Bahkan itu dalam meditasi jalan. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Bante, tadi merupakan pertanyaan yang terakhir, jadi saya sampaikan kepada partisipan semuanya, bila mana pada hari ini kita tidak selesai membahasnya, bisa kita lanjutkan ke sesi di minggu depan. Selanjutnya, setelah kita bersama-sama berbuat kebajikan, marilah kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur kita. Mari kita bersama-sama membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Bante. Kami persilahkan Bante. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita bersama-sama bermeditasi, berdiskusi Dhamma, mari kita melanjutkan untuk melimpahkan jasa kebajikan kita kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, pada leluhur, semoga mereka ikut berbahagia, semoga mereka dimanapun berada, terlahir di alam yang bahagia. Punya sitani kata sayananya ni kata nime
te sanca bhagino hontu sattanan tappamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo diddha me capya diddha wa anye majjata verino sattha diddhandi lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang nivedayung maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hundu avera sukha jivino khemma padanca papantu te sa siddhatang subha. Sadu, sadu, sadu.